3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini kita akan berdiskusi atau membahas topik terkait dengan terorisme. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan apabila saat ini sedang menyaksikan video ini dan belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan untuk meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa di setiap hari Rabu atau hari Sabtu untuk berdiskusi dengan topik atau tema yang lainnya, kawan-kawan sekalian. Baik, kawan-kawan sekalian, sebagaimana telah kita sampaikan di depan tadi, materi kita atau topik diskusi kita hari ini adalah terkait dengan terorisme. Jadi, apa itu terorisme? Kemarin pada podcast sebelumnya kita sempat menyinggung bahwa apakah setiap perbuatan yang berakibat pada korban atau membunuh korban kekerasan itu dapat dikategorikan sebagai terorisme ataukah ada syarat dan ketentuan khususnya untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai terorisme. Tapi sebelum itu kita bahas terlebih dahulu terkait dengan kapan sih atau mulai marak tentang terorisme itu. Di Indonesia kita tahu bahwa generasi 90-an, generasi 2000-an awal mungkin sudah paham bahwa di Indonesia terjadi beberapa kali terorisme, beberapa kali aksi teror yang sangat besar dan sangat menyita perhatian dunia, kawan-kawan sekalian. Setelah tragedi September 9/11 di Amerika Serikat, di New York, ditabraknya gedung WTC sampai mengakibatkan runtuhnya WTC bulan September tahun 2001, setahun berselang bulan Oktober 2002 di Indonesia terjadi tragedi bom Bali yang pertama. Yang ini mengakibatkan korban sipil yang cukup banyak sekali, 180 lebih orang meninggal dunia dan dari berbagai macam warga negara di seluruh dunia. Ada kurang lebih 5 warga negara di dunia yang terlibat dalam korban di bom Bali, termasuk Bali dengan 88 korban meninggal dunia, warga negara asing paling banyak yang meninggal di Indonesia pada saat kasus bom Bali yang pertama. Nah, kemudian ada kasus bom Bali kedua, kasus JW Marriott, kemudian pada saat menjelang tim Manchester United berkunjung ke Indonesia, ada kasus bom di Ritz-Carlton dan lain sebagainya. Sehingga di Indonesia ada banyak sekali kasus yang orang kemudian menyatakan sebagai terorisme. Padahal ketika bom Bali pertama meledak, kita belum mengenal atau belum ada undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Memang ada konvensi internasional tentang pemboman, konvensi internasional tentang memidanakan atau menghukum pelaku penggunaan bom tahun 97. Tapi Indonesia pada saat itu memang merupakan negara pihak atau negara yang menandatangani adanya persetujuan konvensi tersebut. Tapi dunia internasional belum ada konvensi khusus yang mengatur tentang apa itu terorisme. Yang ada adalah konvensi tentang pelaku pemboman terkait dengan dianggap sebagai terorisme. Tapi apa itu terorisme sendiri belum dibahas dalam konvensi internasional. Sehingga ketika ada kasus 2001 di Amerika Serikat, 2002 di Indonesia, dan seterusnya sampai kemarin minggu yang lalu ada kasus bom lagi di Makassar, kemudian penyerangan di Mabes Polri dianggap sebagai terorisme. Nah, sebetulnya apa itu yang dimaksud dengan terorisme? Setelah kasus bom Bali muncul Perpu nomor 1 tahun 2002 yang ini berlaku surut, artinya berlaku retroaktif untuk menghukum pelaku terhadap bom Bali pertama. Kemudian atas Perpu nomor 1 2002 ini disahkan menjadi undang-undang tahun 2003. Kemudian diperbaiki undang-undang ini dengan perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Jadi apa pengertian dari terorisme, teman-teman sekalian? Jadi di dalam undang-undang menurut Perpu nomor 1 tahun 2002 atau yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang disebut dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan, perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang juga bersifat massal atau meluas dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup
fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Nah, ada banyak sekali variabel dalam pengertian terorisme ini sehingga sejak ini diundangkan dengan Perpu nomor 1 tahun 2002 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, ada banyak sekali wacana untuk perubahan terkait dengan pengertian dari terorisme ini karena pemahaman terhadap terorisme ini sangat luas sekali dan ini dapat ditafsirkan menjadi pasal karet kawan-kawan sekalian. Di dalam pasal 6, baik Undang-Undang Perpu maupun perubahannya nomor 5 tahun 2018, ada perubahan terkait dengan rumusan tapi tidak signifikan. Jadi di dalam perubahannya disebutkan di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang disebut sebagai tindak pidana terorisme atau delik terorisme itu dianggap sebagai delik material. Jadi dianggap perbuatan yang dilarang adalah dampak atau akibatnya, bukan pada perbuatannya. Tapi dalam pasal yang lain, pasal 7 dan seterusnya, ini delik formil yang dilarang adalah perbuatannya. Nah, mari kita lihat rumusannya di dalam pasal 6 dan 7 di dalam Undang-Undang Perubahan tentang Terorisme supaya kita bisa tahu apa sebetulnya yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme. Di dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan terorisme, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Jadi rumusan dalam pasal 6 ini kawan-kawan sekalian ini sangat luas sekali dan variabelnya sangat banyak sekali. Yaitu yang pertama variabelnya yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi ketika ada upaya kekerasan ya dengan cara melakukan kekerasan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan senjata api dan lain sebagainya atau ancaman kekerasan saja misalnya menelpon ya, menelpon bahwa menyatakan bahwa di kantor saudara sudah kami pasang bom. Ini kan ancaman kekerasan. Bomnya belum tentu ada, ancaman kekerasannya ada. Nah, atas ancaman kekerasan ini kemudian menimbulkan rasa takut secara luas. Satu gedung dievakuasi, padahal bomnya belum tentu ada. Satu gedung dievakuasi, tapi kemudian setelah disisir tidak ada yang namanya bom tersebut. Nah, ancaman kekerasannya sudah dilakukan. Kemudian rasa takut terornya sudah terwujud atau terjadi. Nah, ini yang kemudian kalau dalam tindak pidana biasa disebut sebagai delik percobaan. Tapi di dalam atau mungkin percobaan ya karena tidak ada perbuatannya dan tidak selesai. Nah, tapi di dalam undang-undang terorisme ini walaupun bomnya tidak ada, kita hanya mengancam saja, kita dapat dikenakan pasal 7 yaitu bukan perbuatannya tapi dengan maksud untuk menimbulkan teror teman-teman sekalian. Sehingga kalau maksudnya itu pengen menimbulkan rasa teror di masyarakat secara meluas, hanya pengen rasa takut saja, itu sudah terpenuhi ancamannya. Itu sudah terpenuhi rumusan deliknya. Apalagi ketika perbuatan itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata, misalnya bomnya meledak. Nah, kemudian di situ ada klausul merusak fasilitas atau merusak objek vital atau merusak fasilitas publik di situ. Walaupun korbannya tidak banyak, tapi ketika fasilitas publik itu terusak, misalnya meledakkan bom di depan gereja. Gereja merupakan fasilitas publik, fasilitas umum ya, fasilitas sosial. Ketika itu diledakkan di situ walaupun korbannya mungkin mohon maaf ya saya katakan 2 atau 3 orang, tapi karena bom itu kemudian gereja jadi rusak dan orang jadi takut tentunya untuk beribadah. Kita tahu kemarin ada perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah, sangat tidak nyaman di Indonesia ketika kita melihat ada orang beribadah dan dijaga dengan puluhan pasukan keamanan, polisi, tentara dan pasukan swadaya lainnya ikut menjaga di gereja itu. Sehingga gimana ya kita mau beribadah tapi dengan kondisi tidak nyaman walaupun niatnya adalah untuk
mengamankan, tapi kan tidak nyaman kita jadi ibadah ketika harus ditunggui dengan pasukan keamanan yang bersenjata lengkap seperti itu. Nah, itu kan rasa takut sudah muncul. Ketika kita melihat pasukan keamanan lengkap dengan senjata apinya, ada rasa was-was, wah jangan-jangan nanti saat saya beribadah terjadi hal yang tidak saya inginkan. Nah, ada rasa takut, rasa teror seperti itu. Nah, ini sudah terwujud ini perbuatan terornya. Jadi orang jadi takut, orang jadi tidak nyaman, kemudian muncul gangguan, apalagi sampai kemudian meledak. Nah, ada satu variabel lagi tambahannya teman-teman sekalian untuk dapat dikategorikan sebagai terorisme, bahwa perbuatan kekerasan, perbuatan ancaman kekerasan, perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa orang atau merusak fasilitas publik atau internasional itu dilakukan dengan motif tertentu. Itu motifnya adalah motif politik, motifnya adalah motif untuk gangguan keamanan, motifnya adalah motif terkait dengan motif ideologi. Dengan motif seperti itu, maka ini dapat dikategorikan sebagai aksi tindak pidana terorisme. Saat ini seolah-olah memang, kesan yang muncul terkait dengan aksi terorisme adalah Islam liberal. Di hampir semua belahan dunia, aksi terorisme pasti berkaitan dengan, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, tidak ada maksud apa-apa, seolah-olah berkaitan dengan jaringan, Islam liberal atau komunitas Muslim dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat ada paranoid ya, ketakutan yang luar biasa terhadap orang-orang yang memiliki afiliasi dengan Islam, baik itu namanya, penampilan fisiknya dan lain sebagainya. Pernah suatu ketika saya dengan teman-teman ketika, berkunjung ke suatu negara, kita sempat lama di, imigrasi sebelum masuk ke negara tersebut karena ya nama kami memiliki unsur nama Islam. Kemudian waktu itu kita punya jenggot panjang sehingga, ada beberapa identitas yang seolah-olah berafiliasi dengan Muslim, sehingga kita harus diperiksa dengan lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini adalah ketakutan-ketakutan yang kemudian muncul dan menjadi stigma secara luas dan sampai hari ini masih muncul, karena, aksi yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Jadi terornya ini masih masih melekat sampai dengan hari ini, rasa takutnya ini masih melekat sampai dengan hari ini. Dan itu dilakukan dengan motif pada saat itu mungkin bukan motif agama, tapi motifnya adalah motif politik. Motifnya adalah motif ideologi, misalnya, mendirikan negara Islam. Ini kan motif ideologi ya, jadi mau mengganti ideologi negara dengan negara yang lainnya. Motifnya adalah untuk, mengganggu stabilitas keamanan. Ini mau ada pemilu misalnya, nah supaya keamanan tidak bisa berjalan dengan baik, nah dilakukan aksi teror seperti itu. Nah ini motif yang harus harus ada ketika perbuatan itu dilakukan. Nah kemudian di dalam undang-undang terorisme juga disebutkan mengganggu fasilitas terkait dengan penerbangan atau pesawat udara itu juga dapat dikategorikan dengan atau dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Jadi konotasi terorisme itu selalu berkaitan dengan peledakan atau bom itu tidak keliru. Kenapa? Karena di Konvensi Internasional sendiri tahun 97 itu yang digagas atau yang dibahas terkait dengan aksi terorisme adalah terkait dengan pemidanaan terkait dengan peledakan bom. Sehingga sampai hari ini saya juga tidak tahu dari sejarahnya bagaimana seolah-olah terorisme pasti itu berkaitan dengan bahan peledak atau bom. Kita bisa rujuk dalam sejarahnya di Indonesia beberapa kali peledakan bom baik di gereja maupun tempat publik lainnya itu pasti menggunakan bahan peledak atau bom. Seandainya aksi teror itu tidak menggunakan bahan peledak bagaimana? Mmm, Ya hanya kekerasan saja, misalnya menggunakan dilempari batu misalnya, menggunakan batu atau alat lain yang bukan bahan peledak, bukan senjata api, tapi rasa terornya itu muncul, rasa takutnya ini muncul, apakah ini dapat dikategorikan sebagai terorisme kawan-kawan sekalian? Karena ya memang aksi rasa takutnya, secara masif, secara massal memang dengan bahan peledak, siapa yang tidak takut dengan bom? Bahkan dengan petasan sekalipun yang berukuran besar, itu kita takut. Kita bentar lagi bulan puasa ini. Biasanya kalau bulan puasa atau lebaran kan kita identik dengan, petasan atau kembang api. Nah, itu suara yang memekakkan telinga, kemudian termasuk bahaya yang mungkin akan terjadi karena kebakaran atau ledakannya, itu kan juga memang sangat masif sehingga mungkin karena itu terorisme selalu hampir berkaitan dengan peledakan
bom atau menggunakan bahan peledak atau senjata api teman-teman sekalian. Nah dari sini kita tahu bahwa ada perbedaan yang mendasar antara terorisme dengan tindak pidana yang lainnya. Yaitu kalau terorisme itu jangankan perbuatannya sudah dilakukan, rencana dengan maksud untuk melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan atau dengan cara sesuatu atau tertentu yang mungkin tidak didefinisikan dalam undang-undang ini sehingga sangat luas mungkin maknanya. Yang penting dengan cara itu dilakukan, orang jadi takut ya, terornya jadi terwujud, orang jadi takut beribadah, orang jadi takut keluar kemana-mana karena ancaman bom dan lain sebagainya. Nah itu dilakukan dengan motif ideologi, dengan motif politik, dengan motif untuk mengganggu stabilitas keamanan, maka perbuatan terorisme sudah terwujud teman-teman sekalian, baik menurut pasal 6 maupun menurut pasal 7 dalam undang-undang terorisme. Nah untuk redaksi resminya silakan saudara pelajari sendiri dan saudara baca dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan dari Undang-Undang Terorisme. Nah, jadi begitu kawan-kawan sekalian, sudah kita jelaskan dengan sangat singkat, dengan sangat cepat juga tentunya tentang apa itu yang disebut dengan terorisme. Jadi terorisme itu selalu berkaitan dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan biasanya melibatkan atau menggunakan bahan peledak dan motifnya yang disasar adalah fasilitas publik atau fasilitas vital, korbannya massal dan lain sebagainya. Motifnya yaitu terkait dengan motif politik, motif stabilitas keamanan, motif ideologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga telah saya sampaikan di depan tadi bahwa yang terkait dengan keselamatan penerbangan atau pesawat udara itu pun juga dapat dikategorikan sebagai terorisme menurut undang-undang ini. Nah, ini yang kemudian kita sering menghimbau teman-teman sekalian, kalau kita sedang di bandara atau sedang di pesawat, kita mencoba untuk tidak bercanda, tidak bergurau terkait dengan bom, bahan peledak atau apapun itu. Karena satu kalimat saja ketika kita bercanda niatnya memang, kita bawa tas gede misalnya ditanya, apa tasmu isinya itu?" Kita ngomong, "Oh ini isinya bom." Ada yang mendengar, "Loh orang ini bawa bom." Dilaporkan kepada pengawas bandara atau bagaimana, sudah kita telah memenuhi unsur. Walaupun niatnya ini bercanda, tapi undang-undang dalam pasal 9 tidak pernah menyebutkan itu. Baik, sehingga itu kawan-kawan sekalian ya, singkat sekali pembahasan kita tentang terorisme, mungkin nanti kita akan perdalam lagi dengan mengundang, orang atau mengundang pakar yang lebih ahli di bidang terorisme, karena ternyata lebih nyaman ketika kita diskusi dengan 2 orang atau lebih ya, sehingga, kita dapat bertukar informasi dengan lebih kompleks dan lebih, komprehensif seperti itu. Nah jadi, sekaligus podcast ini saya pakai untuk sosialisasi teman-teman sekalian, mohon berhati-hati, mohon tidak bergurau, mohon tidak bercanda tentang apapun terkait dengan, bahan peledak, bom, atau teror atau apapun ketika kita sedang berada di bandara atau di dalam penerbangan. Bahkan memindah rambu-rambu yang terkait dengan penerbangan, misalnya ini rambu-rambu untuk pesawat terbang datang dan lain sebagainya, kita memindah tanpa sengaja memindah rambu-rambu atau memindah apa yang terkait dengan penerbangan, itu pun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Sehingga, banyak sekali hal yang sangat sensitif ketika kita bicara tentang terorisme dan sebisa mungkin dengan podcast ini saya menghimbau teman sekalian kalau sedang ada di bandara atau, di dalam pesawat terbang, hindari untuk bercanda dengan menggunakan istilah-istilah yang itu sangat sensitif atau dapat menimbulkan teror atau rasa takut kepada penumpang lainnya atau pada orang lain di bandara tersebut. Ya, jadi itu dulu teman-teman sekalian sangat singkat dari saya terkait dengan terorisme pada podcast kali ini. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TE Edu. Salam sehat, saya Teh Effendi. Sampai jumpa.